Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Global Wave, suara santri untuk dunia. Kali ini kita kedatangan Presiden BES ICBS Global Putri 2025-2026 nih. Kita sapa dulu Kak Cicanya. Halo Kak Cica. Halo Fitri. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Fitri sendiri gimana kabarnya? Fitri sendiri alhamdulillah baik Kak. Dengar-dengar kemarin di Global ada pemilu ya Kak? Iya benar banget. Pemilu untuk penentuan calon Calon presiden presiden penerus kita. penerus kita. Kita Kak. Periode setelah kita gitu. Kak Cican, ngomong-ngomong tentang kepemimpinan, menurut Kakak hal tersulit selama Kakak menjabat jadi Presiden BES 2025-2026 ini apa? Mungkin hal tersulit Ana ketika selama Ana menjabat nih adalah ketika Ana ini kan karena ini merupakan pengalaman pertama Ana untuk berorganisasi. Jadi waktu Ana kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11 itu belum pernah daftar BES sebelumnya. Jadi ketika Ana mendaftar BES di kelas 11 dan coba-coba untuk daftar inti, ternyata qadarullahnya Ana di jabatan presiden gitu. Wait. Pengalaman pertama nih Kak. Iya, pengalaman pertama. Pengalaman pertama di kelas 11. 11. Daftar BES, langsung intri dan jadi presiden. Presiden. Alhamdulillah. Kalau dari programnya gimana nih Kak? Program yang paling berdampak di masa jabatan Kakak. Alhamdulillah semua program yang dikerjakan oleh BES seluruh divisi dari BES itu berdampak untuk meningkatkan kualitas santri CBS Global Putri tentunya. Mulai dari mendisiplinkan santri untuk sekolah atau ke musola, tutor bahasa dan lain sebagainya. Itu tuh dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas santri. Kalau bagian yang disiplin itu bagian apa Kak? Nah, di Global Putri ini ada namanya divisi Humkamas. Divisi Humkamas. Humkamas itu kepanjangannya apa Kak kalau boleh tahu? Humkamas itu merupakan singkatan dari Hukum Keamanan Masyarakat. Selain Humkamas Mm-mm. yang bagian kedisiplinan, contoh nyata dari Humkamas nih gimana sih Kak? Kerjanya tuh kayak apa gunanya Humkamas dalam BES gitu? Humkamas itu berfungsi berperan untuk mendisiplinkan santri dari segi pakaian atau kedisiplinan waktu dan lain sebagainya. Contoh nih, kalau misalnya setiap waktu sholat. Nah, setiap waktu sholat itu Humkamas itu bakal hidupin bel yang menjadi tanda untuk udah masuknya waktu untuk ke musola bagi seluruh santri. Nanti juga dibunyikan iklan untuk pemberitahuan dan hitungan. Tadi Kak Cisha nih ada bilang kan Mm, di waktu sholat mm, tuh, kalau kira-kira BES yang bertugas di bagian-bagian sholat atau keagamaan yang namanya ICBS Global Putri pastikan Kak di setiap segmennya tuh pasti ada selalu kedisiplinan, harus ada keteraturan waktu gitu. mm. Bagian bagian untuk kita mendisiplinkan dalam bentuk agama gitu divisi apa Kak? Nah, tadi kan yang Humkamas udah untuk ke musola nih, udah menyuruh untuk ke musola nih. Nah, sampai di musola nanti ditertibin lagi nih sama bagian tarbiyah namanya. Jadi nanti kakak-kakak tarbiyahnya bakal berdiri di setiap sudut musola itu untuk menertibkan santri. Nah, untuk juga memimpin zikir atau menjaga santri yang ribut atau tidak zikir dan segala macamnya. Biasanya nih Kak, kalau misalnya kita semua pasti banyak topik pembicaraan setiap Mm-mm. harinya kan Kak. Eh, Kalau misalnya santri CBS lagi ribut di waktu jam sholat, Mm-mm. nah itu biasanya hukumannya apa Kak? Atau ada prosedurnya dulu kayak misalnya dicatat di buku gitu, atau dihukumnya tuh langsung di tempat? Santri-santri yang melanggar itu akan dimasukkan ke dalam mahkamah. Mahkamah itu nanti ada setiap jadwalnya berbeda. Kalau divisi tarbiyah misalnya di hari Selasa mengumumkan, jadi semua nama-nama santri yang yang melanggar tadi akan dimasukkan ke dalam buku mahkamah itu. Disebutkan, dipanggil, baru dikasih ikop atau hukuman. Berarti divisi yang ada dalam BES itu ada berapa sih Kak? Yang tadi kita sebut nih baru dua kan? Mm-mm. Satu Mukamas, satu Tarbiyah. Yang lainnya apa Kak? BES itu ada
7 divisi dan 8 termasuk inti. Nah, ada Hungkamas, ada Tarbiyah, terus ada bahasa juga nih. Bahasa nih bagian apa nih Kak? Apa fungsi bahasa dan apa kerja bahasa gitu di ICBS nih? Bahasa itu yang menjadi pelopor penegakan bahasa di ICBS. Oh berarti di dalam lingkup Global Putri ini emang berbahasa gitu ya Kak? Iya, Bahasa apa aja tuh Kak? ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada jam-jam tertentu gitu juga Iya, Kak? benar banget. Oh, selain yang 3 ini apa lagi Kak? Nih, Ana bilang ya, tadi udah ada Hungkamas, Tarbiyah, dan bahasa ya. Habis itu ada lingkup, ini kayak kebersihan untuk Hmm, keteraturan lingkungan, dan terus pantes ya Kak, ya, ICBS Global Putri ini asri, terlihat asri, bersih, bersih, rapi. enak dipandang gitu. Apalagi dengan lembah-lembah bukit yang tersusun rapi atas ciptaan Allah, Masya Allah gitu kan. Eh, terus, nah lanjut ya. Ya. Terus ada apa tadi? Udah lingkup. Terus ada Telkominfo nih yang biasanya mengatur segala yang tentang media ICBS, Oh, ICBS Global Putri. Nah, itu juga dibantu dengan Telkominfo berarti dari yang sering upload-upload di Mm-mm, IG, di YouTube itu Best Telkominfo, Kak. iya, benar banget. Itu Nih, dilihat kemarin video editingnya keren banget loh, Kak. ya. Karena diambil dari santri-santri yang berkualitas juga tentunya ya. Yes. Terus udah Telkominfo nih, Kemenpora. Jadi nanti kalau misalnya hari Ahad, ada senam pagi itu dipimpin sama kakak-kakak olahraga gitu. Terus juga barang-barang olahraga itu disimpan sama kakak yang olahraga, bagian olahraga. Dari program yang Kak sebutin dan divisi yang Kakak bilang tadi, Ah, menurut tunggu Kakak, tunggu. Masih ada yang kurang. apa lagi nih, Kak? Dikbud. Dikbud Dikbud? belum disebutin. Dikbud tuh apa, Kak? Dikbud itu divisi pendidikan dan kebudayaan. Nah, jadi kakak-kakak Dikbud itu yang berfungsi untuk eh, memberikan program-program yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri. Berarti Dikbud nih kayak bagian kreativitasnya gitu Yap. ya, Kak? Mm-mm. Jadi kalau ada acara-acara juga, oh ya mencakup bagian seni juga nih kakak-kakak Dikbud nih. Kalau ada acara-acara itu hiasan-hiasan yang bagus itu tuh dengan tangan-tangan kakak Dikbud itu. Wow, keren ya. Berarti kreativitas anak Dikbud nih melampaui batas gitu ya, Iya. Kak. Pantesan nih, Kak, dari dokumentasi yang di YouTube, di SG, dekorannya bagus, pengambilan videonya juga bagus, Widih. editingnya juga bagus. Berarti itu semua dari karya anak-anak BES, Iya, BES benar ICBS banget. Global Putri. Ya, dari program yang Kakak sebutin tadi, mulai dari kedisiplinan, mulai dari bahasa, mulai dari Kemenpora yang senam-senam, program yang kurang berjalan menurut Kakak di bagian mana dan divisi apa? Program sebenarnya nggak ada sih ya program yang kurang berjalan. Mungkin karena semua punya jadwalnya masing-masing kali ya. Jadi kayak bukan kurang berjalan sih bahasanya. Berarti dalam satu hari itu divisi semuanya ikut ikut bekerja Ikut gitu, Kak? andil Ikut semuanya. andil semuanya. Heeh, Apalagi kalau benar banget. dalam event-event besar gitu ya, Kak Iya, ya. semuanya harus ikut terlibat dalam suatu event. Menurut Kakak nih, dalam suatu kepemimpinan, kesalahan besar yang bakal menjadi pelajaran ke depannya tuh bagian apa, Kak? Kayak misalnya kita pasti sering eh, kurang komunikasi gitu kan Kak. Juga sering kayak misalnya kayak kita ikut buat keputusan sendiri-sendiri aja gitu. Sebenarnya hal itu di kepemimpinan tuh boleh atau enggak sih Kak? Menurut Ana sih ya, karena sebuah kepemimpinan itu nggak akan terlepas dari kesalahan dan kita jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran untuk selanjutnya. Menurut Ana hal yang perlu lebih ditingkatkan dalam suatu organisasi atau sebuah kepemimpinan itu adalah komunikasi. Komunikasi itu Komunikasi, emang unsur yang paling penting banget dalam kepemimpinan. bener sih Kak. Kalau nggak Iya. ada komunikasi ya kita Gimana kayak, kan caranya iya untuk gimana kita cara bilang ke teman-teman kayak, mengkoordinir iya, semuanya gitu kan Kak. heeh. Biasanya kalau misalnya miskom gitu antar anggota aja atau antar yang lain juga miskomunikasi gitu Kak? Biasanya miskomunikasi itu bisa terjadi antar siapa aja sih ya. Bisa jadi antar mengurus yang satu divisi ataupun beda divisi. Yang penting yang terlibat dalam suatu runtutan acara. Berarti bagian inti juga pernah komunikasi ya Kak? Pernah komunikasi, maksudnya pernah miskomunikasi gitu? Eh, Sering? Sering atau cukup kayak dari kesalahan kita akan memperbaikinya gitu? kita bakal memperbaiki dari kesalahan terus supaya
lebih meningkatkan komunikasi antara kita gitu. Benar sih Kak. Sebelum masuk BES nih Kak Cica, Mm-mm. pasti Kak Cica sebelum masuk BES berekspektasi kayak saya bakal jadi BES, nanti saya bakal ngelakuin apa ya untuk ICBS Global. Nah, dari ekspektasi versus realita yang terjadi sekarang, apalagi udah di penghujung kakak menjabat jadi presiden BES, apa ekspektasi versus realita yang terjadi selama kakak menjabat di BES? Ekspektasi Ana sebelum menjabat nih. Kalau kita ekspektasi tentu bicara tentang mimpi-mimpi kita untuk ICBS Global Ya, Putri. pasti Visi ya. kita tentang Global Putri kayak eh, saya Ana termasuk adik-adik nih, masih adik-adik. Terus ngeliat kayak oh nanti kalau Ana misalnya jadi best, Ana bakal kayak gini deh. Ana bakal buat ini di sini. Tapi ternyata Ketika realita, ternyata untuk mewujudkan itu tuh kita harus punya effort yang besar. Juga harus punya kerjasama gitu ya. kerjasama itu penting banget untuk sama-sama memajukan Global Putri tentunya. Kalau menurut pendapat Kak Cica sendiri, kepemimpinan itu tentang seorang pemimpin atau penguasa. Nah, menurut Kak Cica, pemimpin sama penguasa ini sama atau beda? Itu kalau di Matana, itu tuh suatu hal yang mirip tapi beda. Beda banget maknanya. Karena seorang pemimpin itu sejatinya memikirkan amanah, memikirkan apa yang dipimpinnya, ya, apa yang harus menjadi tanggung jawabnya, sementara penguasa memikirkan tentang jabatan kekuasaannya. Jauh kan bedanya? Iya, jauh-jauh banget sih. Kalau pemimpin kita pasti ingat amanah yang harus kita jalankan. Kalau Mm-mm. eh, penguasa kita nggak inget itu, kita malah terlena dalam kekuasaan Mm-mm. yang ada di ambisi kita gitu Iya kan. benar banget. Pasti sih itu Kak Cica. Kinerja BES menurut kakak sendiri Mm-mm. di periode kakak dan harapan kakak tentang kinerja BES selanjutnya itu gimana? Ana mengapresiasi sebesar-besarnya untuk kinerja BES Kabinet Arvioner. Nama kabinet Oh, nama kabinet kakak kabinet ya, Aksioner. Kabinet BES 2025-2026. Nah, Ada nggak nih kak ininya apa namanya maknanya, maknanya? makna dari Kabinet Arvioner itu adalah brave and visionary. Berani dan memiliki visi. Nah, Ana mengapresiasi sebesar-besar mungkin kepada seluruh anggota kabinet Arvioner yang sudah melakukan usaha yang terbaik untuk Global Putri, mulai dari divisi apapun, Eh, Dari Humkamas dari yang sering Humkamas dan yang kalau misalnya di event kak mm, Humkamas itu pasti di setiap event dibagi-bagi oh tugasnya ya kan kak? dibagi tugas, Iya. pembagian Jadi tugas. pembagiannya tuh gimana sih kak? Di bagian misalnya di bagian bahasa mereka ngapain, di bagian Humkamas mereka ngapain, di bagian tarbiyah juga mereka ngapain kan biasanya dalam syariatnya tarbiyah ini dalam keagamaan atau Mm-mm. dalam sholat gitu kan? Gimana pembagian tugasnya kak? Untuk pembagian tugas itu yang biasanya terjadi itu nanti kan biasanya kalau acara tuh pasti punya PJ acara, PJ dekorasi, Nah, PJ surprise dan lain sebagainya. Kalau kami tuh menyusunnya biasanya tuh untuk PJ acara itu di divisi bahasa, untuk PJ dekorasi itu ada bagian Dikbud dan oh iya Tarbiyah, karena Dikbud kan tadi ya dekorasi-dekorasi yang wah itu ya. banyak ya. Iya. Terus untuk Sarpras itu ada Kemenpora dan Humkamas. Oh, yang senam-senam tadi kak, Iya, terus Kemenpora. jadi apa untuk Jadi kerjasama oh, sama Humkamas untuk collab mereka mm-mm. gitu ya. Habis itu ada konsumsi juga, itu nanti dipegang sama lingkup. Ada nggak Kak event-event baru ini yang menggemparkan ICBS Global Putri ini? Ada dong pastinya. Itu Apa tuh Kak Cica? kemarin kita baru habis ngadain apa event event Glosphere yang kedua. Glosphere, Ya, Glosphere. apa tuh kepanjangannya Kak? Glosphere itu merupakan kepanjangan dari Global Atmosphere. Wes, berarti segala lomba yang mencakup entah itu bagian tarbiyah tadi Iya, keagamaan, entah itu lomba mencakup Kemenpora, olahraga-olahraga, itu dan digabung dalam iya mencakup edukasi gitu kan Kak, digabungin jadi satu jadi satu. di Jadi Glosphere. event besar dari BES itu Glosphere. Berarti di setiap perlombaan Glosphere itu yang 7 divisi sama 8 ya Kak? Iya sama Sama inti. inti. Cukup andil Ikut dalam andil kegiatan dalam tersebut. iya Wah, benar banget. mantap.
setelah kita ngomong-ngomong, tentang kepemimpinan Kak Cica di periode 2025 ini, menurut Kakak nih, eee, gimana sih Kak jalannya atau pastinya Kak Cica sendiri juga ikut andil dalam open recruitment batch tahun ini kan? Maksudnya batch tahun depan yang akan menggantikan Kak Cica sekarang. Dengar-dengarnya mereka kemarin tuh ada kampanye ya, Kak? Iya, benar banget. Semangat. Udah ngadain, capres selanjutnya itu udah, melakukan kampanye dan mereka udah sejauh itu. Ada berapa calon presiden tuh, Kak? Untuk kandidat tahun, 2026, 2027 ada 4 calon presiden. 4 calon presiden. Mau di-spill nggak nih? Boleh dong. Ini seru nih, men-spill-spill. Nah, untuk kandidat 01 kita spill aja ya namanya ya. Untuk kandidat 01 itu ada namanya, Keisha Rafifah. Syarat Pipah. Nah, untuk kandidat 02 nih dulunya bendahara BES nih, Oke, di kabinet kami. mantap. Berarti dia kalau misalnya tahun ini menjabat lagi, dia udah 2 tahun menjabat, Kak? Iya, Wis mantap nih. Siapa namanya, Kak? bilangin namanya Naila Izzat. Naila Izzati. Oke, Dan yang kandidat 03 itu ada Askata Kias, dan kandidat 04 itu ada Pramita Zulmaslianti. berarti ada 4, Kak. Yap, Semuanya ini kelas 11, Kak? ya. Kelas 11 nggak ada yang kelas 10, Kak? Untuk tahun ini kelas 11. Sebenarnya Kak, dalam open recruitment batch B, persyaratannya untuk masuk inti itu kelas 11 aja atau kelas 10 juga cukup ikut andil, Kak? Kelas 10 dan 11 dibolehkan untuk, mendaftar ke inti, dan itu nanti bakal dilakukan seleksi, sesuai dengan prosedur yang udah ditetapkan. Berarti dari pembukaan open recruitment kemarin sampai ke tahap yang sekarang, itu ada berapa tahap tuh, Kak? Ada 3 tahap. 3 tahap. Mmm, Yang pertama, Kak, ada penyerahan formulir, pengecekan formulir, ada ujian tulis, ujian tulis, ada ujian wawancara. ujian wawancara. Setelah itu baru dilakukan training untuk, kandidat DAS yang baru. Menarik ya, Kak, ya. Berarti trainingnya ini sesuai dengan jurusan nggak tuh? Sesuai dengan minat yang mereka mau gitu, Kak? Iya, sesuai dengan divisi yang bakal mereka ambil nanti. Misalnya nih Fitri, Fitri mau mendaftar sebagai calon BES 2026. Fitri ambil divisi Kemendikbud. Ya. Apakah Fitri akan magang nggak? Training di situ atau Fitri juga akan ikut job di bagian Humkamas, Tarbiyah, Kemenpora atau gimana, Kak, sistemnya? Nanti Fitri itu akan apa namanya, nanti Fitri itu bakal diarahin lagi mungkin ke Dikbud juga, sesuai dengan potensi yang Fitri punya mungkin. Kalau Fitri cocok ke Dikbud, mungkin Fitri akan diletakkan di training untuk, BES Dikbud untuk selanjutnya. Nanti juga akan ada, pembagian tiket untuk pengarahan, pelatihan. Piket, Kak. Ya, Berarti setiap waktu maksudnya setiap waktu-waktu sholat tuh ada piketnya, Kak? iya untuk, Dan itu bukan bersama lagi yang ngejalanin, Kak? itu untuk, pelatihan ya adik-adik baru, Pelatihan untuk supaya mereka juga udah terbiasa. oke, Kak, balik lagi ke yang empat empat calon presiden kita. Udah jauh ternyata perbincangan kita nih, Kak. Dari 4 calon presiden tadi, Kak, menurut Kakak siapa sih who's the next leader? Untuk itu belum bisa di-spill dong. Pasti belum bisa di-spill. Iya, Oke, masih rahasia negara. menurut Kak Cica nih, kampanye mana yang paling yang paling wah gitu atau yang paling oke lah gitu menurut Kak Cica? Kita spill-spill dikit ke penonton nih, Kak. Kampanye dari mereka berempat ini. Iya, Menurut Ana semuanya emang wah sih Fit ya. semuanya wah. Iya, semuanya ini memang memiliki, eee, syarat yang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin. Berarti dari hangatnya politik yang beredar di CBS Global Putri ini, Kak, menurut Kak Cica, dari 4 capres itu, mereka bertarung secara panas atau mereka bertarung secara sehat, positif gitu? Ana ngelihatnya justru positif, bahkan mereka saling mendukung. Saling mendukung, saling Satu sama lain. memeluk gitu ya kalau misalnya ada masalah, "Nggak apa-apa Semoga Kek," kompak terus gitu ya. ya, Iya. tapi Mantap ya berarti calon presidennya ini. Selain, itu Kak, dari kampanye mereka apa yang, misalnya dari visi misi mereka, bagus nih untuk membangun ICBS global, bagus nih untuk, mengubah atau menjadikan BES ke depannya lebih baik. Spill dong Kak, salah satu visi dan misi mereka untuk global ini yang dapat menurut Kak Cica yang dapat meningkatkan kepemimpinan mereka lebih bagus lagi daripada periode sebelumnya.
Menurut Ana mengambil kesimpulan aja ya dari visi misi mereka. Sebenarnya visi misi seorang pemimpin itu nggak jauh bedanya, dari ingin menjadikan, apa yang mereka pimpin itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, apa yang Ana tangkap dari kemarin itu, mereka itu ingin menjadikan Global Putri jauh lebih inovatif, agar ine Global Putri itu lebih berkembang. Berarti menurut Kak Cica nih, kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang baik adalah menjadikan kepemimpinan yang sekarang lebih baik dari sebelumnya Iya, gitu. Program-program yang sekarang lebih bagus dari sebelumnya. iya. Jadi definisi dari kepemimpinan yang bagus tuh Ketika ya bisa melahirkan seorang pemimpin lagi. lebih inovatif, lebih kreatif gitu ya Kak ya. Karena tujuan kita sama-sama untuk menjadikan Global Putri lebih baik lagi. Iya sih. Apa nih Kak, dari pesan Kakak untuk mereka sebagai Presiden BES 2025 yang akan lengser, apa satu hal yang harus mereka jaga apapun kondisinya? Entah itu dalam terpuruknya BES itu, entah dalam, eee, mmm, sebuah kehidupan ada roda di atas dan ada roda di bawah. Ketika kepemimpinan itu lagi di bawah, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka jaga, dan di saat di atas, apa juga yang harus mereka jaga agar dalam, suatu kepemimpinan itu tidak hancur, Kak? Sebenarnya yang paling penting dalam kepemimpinan itu, pasti antar mereka di dalamnya ya. Karena, mereka itu yang bakal menjadi pelopor, tonggaknya, dari apa yang mereka pimpin. Nah, menurut Aing paling penting yang harus mereka jaga banget nih adalah komunikasi antar mereka sendiri. Dikasih. Karena yang kayak tadi kita bilang kan, kalau nggak ada komunikasi gimana caranya kita, mengatakan apa yang harusnya dibutuhkan. Terus udah komunikasi yang penting mereka kompak terus, Kompak, selalu kerjasama gitu ya. iya saling menguatkan. Kalau misalnya Kak, dari pengalaman Mhm. Kakak, meskipun Kak Cica nggak selalu di global nih, kalau lagi capeknya suatu, organisasi itu, kita harus ngapain Kak sebagai pemimpin? Apakah kita harus ikutan capek? Apakah kita harus saling membangkitkan ini Kak? Sebagai seorang pemimpin tentunya, kita pasti pernah capek ya. Tapi kalau misalnya untuk, kita nggak ngelihat, anggota kita yang capek, tugas kita seharusnya itu adalah gimana caranya mereka bangkit, Semangat lagi. bisa semangat lagi, bisa bangkit. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus, gimana caranya kita mendorong mendorong mereka buat bangkit terus, kita maju sama-sama, menguatkan, kita ada sama mereka. Nah ini Kak, ini bisa menjadi pesan sih untuk periode berikutnya. Kalau misalnya nih, ada di anggota keperiodean BES yang lalai dalam tugasnya atau mangkir dari tugasnya itu selaku presiden BES, apa yang harus Kak Cica lakukan gitu untuk kayak membawa dia ke semangatnya lagi, membawa dia ke tugasnya lagi, dan membawa dia ke amanahnya lagi. Yang harus dilakukan seorang pemimpin itu adalah, mengajak kembali, mengingatkan kalau misalnya itu merupakan tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita jaga, eee, untuk, yang menjadi tujuan awal kita, menjadikan, Global Putri menjadi lebih baik. Dan BES merupakan pelopor tanggung jawab yang ada di Global Putri ini. Dan yang pastinya ya Kak, kepemimpinan itu pasti akan ditanggungjawabkan, entah itu di dunia, entah itu di akhirat, Iya. pasti akan ditanggungjawabkan. Oke, terakhir Kak Cica, terakhir, apa pesan untuk BES selanjutnya dari Kak Cica selaku Presiden BES yang akan lengser atau Presiden BES 2025-2026? Ini surat suara, surat suara untuk BES Kabinet 2026-2027. Kepemimpinan itu, adalah ketika ya yang tadi, kepemimpinan itu bisa dikatakan berhasil ketika ia bisa menghasilkan seorang pemimpin. Jadi ketika BES Pemimpin yang punya, apa nih Kak? pemimpin yang berhasil, Pemimpin yang lebih inovatif. yang lebih bagus lagi, yang lebih bagus lagi, karena tujuannya kan sama, setiap pemimpin itu pasti tujuannya sama. Jadi kan apa yang dipimpin itu lebih baik. Nah, jadi pesan Ana, jadi kami titip, aduh bukan ya, bukan sih, titip global
Jadi jadikan Global Putri ini semakin lebih inovatif, lebih kreatif, dan sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Terus jaga terus komunikasi antar antar pengurus BES, antar pengurus dan ustazah dan segala macam. Saling menguatkan antar kalian dan kompak terus ya. Satu lagi Kak Nika Cica, selalu jaga aman. Iya, jangan pernah lupa amanah. Sadar situasi, sadar kondisi, sadar juga apa yang kalian tanggung. Wes mantap nih Kak Cica. Oke guys, segini aja perbincangan kita bersama Kak Presiden BES 2025-2026. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala bagi beliau. Saya Fitri Sahida, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.